Aku menatap kalender meja yang ada di dalam kamar. Tinggal seminggu lagi rencana kepergian Mas Rangga dan Kinanti ke Singapura. Jujur saja, perasaanku kini sangat gelisah. Sejak kepergian Papa ke Singapura seminggu yang lalu, aku memutuskan untuk tinggal di kamar tamu. Keputusan itu membuatku dan Mas Rangga semakin jarang bertemu. Hubungan kami tak membaik pasca Papa mengetahui semuanya. Kami berdua lebih memilih diam hingga akhirnya membuatku jengah. Dan besok kuputuskan untuk pulang ke rumah peninggalan orang tuaku saja demi menghibur diri. Sejak pagi, kulihat Mas Rangga beberapa kali bolak-balik ke ruang kerjanya. Entah apa yang sedang ia cari. Berkali-kali ku sadari ia melirikku, namun aku tak menggubrisnya. Kupikir dengan mendiamkan dan mengabaikannya akan membuatnya berkata jujur padaku dan memberikanku alasan di balik semua kebohongan yang dilakukannya. Tapi aku salah. Mas Rangga ternyata tak terpengaruh. Sudahlah, mungkin lebih baik untuk sementara kami tak saling bicara saja daripada memancing pertengkaran baru lagi. Mbak Zia, panggil Bi Ija cemas. Ada apa, Bi? Apa ada masalah? Mbak, tolong anterin ini ke kantornya dan Rangga, ujar Bi Ija sambil menyodorkan sebuah map berwarna hijau itu padaku. Apa ini? Tanyaku sambil menyipitkan mata. Dan Rangga bilang sih, itu dokumen mau dibawa ke rapat siang ini. Sejak tadi pagi, dia mencarinya. Ini Bibi temukan terjatuh di dekat sofa. Jelas Bibi. Tolong anterin ini ke kantornya dan Rangga, Mbak. Kasihan dan Rangga, bolak-balik tadi nyariin. Ya sudah, Bi, aku mau ambil tas dulu. Minta Pak Arsad siapkan mobil, pintaku pada Bi Ija. Terima kasih, Mbak, ucap Bi Ija. Aku hanya tersenyum saja menanggapinya. Aku mengganti pakaianku dengan sedikit lebih baik untuk pergi ke kantornya Mas Rangga. Setelah kemudian mengambil tas, lalu menggambur ke depan, masuk ke dalam mobil. Ayo Pak Arsad, pintaku. Perasaanku tiba-tiba tak enak. Rasa gelisah dan takut menjadi satu di dalam diri. Ya Allah, firasat apa ini? Mobil yang dikemudikan Pak Arsad kini perlahan mendekati bangunan perkantoran, tempat di mana Mas Rangga berkantor, menjalankan bisnis keluarga selama ini. Aku meminta Pak Arsad untuk menunggu sebentar, karena rencananya aku hanya akan mengantar dokumen itu saja pada Mas Rangga. Ini pertama kalinya aku pergi ke kantornya Mas Rangga. Agak aneh terdengar, tapi itulah kenyataannya. Dengan sedikit tergesa, aku langsung berjalan menuju ke resepsionis untuk bertanya di mana ruangan kerja Mas Rangga berada. Maaf, apa sebelumnya ibu punya janji terlebih dahulu dengan Pak Rangga? Pertanyaan dari resepsionis ini membuatku melongo. Ternyata mereka tak mengenaliku. Aku belum ada janji. Apa tidak bisa bertemu jika tidak ada janji dengan beliau? Tanyaku balik. Resepsionis itu menggeleng. Karena menghormati prosedur kantor ini, aku memintanya untuk menghubungi Alina, sekretarisnya Mas Rangga. Maaf, dengan ibu siapa? Resepsionis wanita ini kembali bertanya ketika panggilannya tersambung. Zivara, jawabku. Ia langsung menutup teleponnya, lalu bergegas keluar dari ruangan penerima tamu ini menghampiriku. Maafkan saya, Bu. Saya tidak mengenali Anda. Ia menunduk meminta maaf padaku. Gak apa-apa, bisa antar saya ke ruangannya Pak Rangga? Tanyaku sambil mengulas senyum. Bisa, Bu.
Saya akan mengantar ibu ke sana. Dengan diantar oleh resepsionis wanita ini, akhirnya aku tiba di depan ruangan kerja milik Mas Rangga. Setelah mengucap terima kasih, aku meminta resepsionis itu untuk melanjutkan kembali pekerjaannya. Aku berdiri di depan pintu ruangannya. Perasaanku tiba-tiba gugup. Setelah beberapa hari, kami tak saling bicara. Mungkinkah ia akan senang melihatku di sini? Aku mengetuk perlahan pintunya. Tak lama aku tarik pelan kenop pintunya. Namun perasaanku berubah tak enak saat ku dengar seperti suara Kinanti. Rasa penasaran membuatku akhirnya masuk ke dalam. Betapa terkejutnya aku saat kulihat Mas Rangga dan Kinanti berada di dalam dengan kedua bola mata yang saling memandang. "Zia," sebut Mas Rangga, terkejut melihat kedatanganku di sini. "Maaf Mas, jika aku mengganggu kalian. Aku cuma diminta tolong Bi Ija untuk mengantar dokumen ini padamu." Ku lempar dokumen itu ke lantai. Tanpa mendengar jawaban dari Mas Rangga, aku langsung keluar dan setengah berlari masuk ke dalam lift, meninggalkan mereka, meninggalkan kantor ini. Dengan langkah tergesa, aku langsung masuk ke dalam mobil. Untunglah Pak Arsyad langsung memutar mobilnya meninggalkan kantor ini, membuat perasaanku sedikit lega. Kinanti berada di sana. Untuk apa? Dan lagi, Mas Rangga juga seperti tak keberatan dengan kehadiran Kinanti. Sungguh, aku menyesali kedatanganku ke sana. Aku benar-benar merasa seperti seorang pecundang, seseorang yang tak diinginkan kehadirannya. "Cukup sudah, Mas. Jika kau memang ingin kehidupanmu kembali, maka aku akan membuat semuanya menjadi mudah untukmu. Tak ada kata cinta dalam pernikahan kita selama ini. Mungkin aku saja yang mulai terbawa perasaan. Daripada hatiku semakin sakit dengan pernikahan yang tidak diinginkan ini, maka lebih baik aku mundur. Kurasa akan lebih baik bagiku untuk mengakhiri saja pernikahan hambar ini." Malam ini rasanya terasa gelap dan mencekam, senada dengan suasana hatiku saat ini yang hitam sekelam malam. Kejadian tadi siang terus mengusikku. Wajah Kinanti yang melirikku sambil tersenyum puas terus menari di pelupuk mataku, membuatku bertambah kesal. Setelah makan malam tadi, aku langsung masuk ke kamar, menghindar agar tak bertemu muka dengan Mas Rangga. Aku tak ingin ia membuatku lebih kecewa lagi. Tok, tok. Terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Aku malas beranjak dari tempat tidur untuk membukanya karena tak kunjung mendapat respon dariku. Pintu itu pun diketuk berulang-ulang. Kesal, aku terpaksa turun dari ranjang dan membuka pintunya. Sosok Mas Rangga yang berdiri di pintu membuatku langsung membuang muka. "Ada perlu apa mencariku?" ketusku. "Zia, bisa kita bicara sebentar?" pintanya. Wajah itu menatapku lembut. "Maaf Mas, aku harus tidur. Besok aku harus bangun pagi-pagi," kilaku mencari alasan. Ia diam tak menjawabku. Namun bola matanya masih terus menatapku. Tak kusangka, sedetik kemudian ia melangkah masuk sambil menarik lenganku. "Lepas Mas." Aku berusaha melepaskan lenganku darinya. "Kenapa kau terus menghindar dariku?" Sorot matanya kini berubah tajam menatapku. "Aku tak perlu menjelaskannya lagi padamu," jawabku ketus. Ia membuang pandangannya dariku, lalu melepaskan lenganku yang tadi ditariknya. "Kau salah paham, Zia.
Mata itu kembali menatapku. Salah paham. Kau bilang aku salah paham. Mas, kau terus-menerus berbohong padaku dan... sudahlah. Pembicaraan ini tak akan ada gunanya. Aku punya alasannya, Zia, ungkapnya. Setelah kami duduk berhadapan di atas tempat tidur ini. Baik, katakan padaku sekarang. Apa alasan di balik semua kebohonganmu itu? Desakku. Lama ia terdiam tak bersuara, membuatku jadi bertambah kesal. Tak bisa mengatakannya, Mas. Mengapa? Biar aku saja yang mengatakannya. Bagimu, aku hanyalah beban. Hanya tempat pelarianmu saja, bukan ejekku. Pernikahan kita tidak akan pernah berhasil, Mas. Sudahlah, liriku, lalu membuang muka. Dengar, Zia. Belum selesai ia bicara, cepat aku langsung menyalanya. Cukup, Mas. Kau tak perlu menjelaskan apapun, karena aku tak mau dengar dan tak ingin mendengarnya. Sudah cukup kau membohongiku selama ini. Jujur saja, aku sudah lelah dengan semua ini. Potongku cepat. Zia, aku memang berbohong padamu, tapi aku tak pernah berpikir untuk mengkhianatimu. Ia mencari celah, berusaha menjelaskan sesuatu padaku. Aku menggeleng cepat. Sejenak aku pejamkan mata. Rasanya sakit dan perih, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun telah mengetahui kebohongannya. Aku tak tahu, apakah kau jujur atau sedang bicara kebohongan lagi padaku. Sangat sulit bagiku untuk membedakannya sekarang, balasku. Ia kembali diam setelah mendengar pernyataanku. Tak lama aku memintanya untuk pergi meninggalkan kamarku. Jika kau sudah selesai, pergilah dari kamar ini, usirku. Ia memandangku tajam. Ada raut kecewa di wajahnya, lalu mengusap kasar wajahnya. Zia, tolong beri aku waktu. Saat ini, aku tak bisa mengatakan apapun. Tunggulah sebentar lagi. Setelah semuanya selesai, aku janji akan menjelaskan alasan dibalik semua kebohonganku padamu, ucapnya sebelum pergi meninggalkan kamarku. Aku menyeka air mata yang mulai jatuh. Air mata ini membuatku menyadari jika aku benar-benar telah jatuh cinta padanya. Sayang, aku tak bisa berbuat apapun karena cinta ini hanya bertepuk sebelah tangan. Seandainya sekali saja aku bisa mendengar kalimat ungkapan perasaan cintanya, tentu sekarang aku bisa memiliki alasan untuk bertahan dan melawan Kinanti. Aku akan malu dan kehilangan muka jika Mas Rangga, seseorang yang sedang kuperjuangkan, nantinya lebih memilih untuk bersama Kinanti dan menjampakkanku. Bersambung.